Halo standar semua, kita lanjutkan pembahasan materi manajemen keuangan kita. Sekarang kita di pekan ke-11 ya, masih membahas tentang forecasting cash flow. Jadi di dua pertemuan atau di dua pekan sebelumnya kita sudah bahas tentang analisis arus kas proyek, di mana intinya kita akan menghitung NPV proyek gitu ya, yang kita dapatkan dari initial outlay setelah diperhitungkan dengan free cash flow yang di present value kan dengan tingkat diskon tertentu. Kemudian di pekan ke 10 ya, pekan kemarin kita bahas resiko yang mempengaruhi FCF dan bagaimana menganalisisnya. Ada alatnya, ada mitigasinya, ada volatilitas dan segala macam. Nah, di pekan ini kita bahas discount rate-nya atau I-nya ini. Nah, ini yang menjadi topik di pekan ke 11. Nah, I atau discount rate di dalam analisis arus kas proyek ini yang kemudian kita sebut sebagai WACC ini ya, atau weighted average cost of capital. Nah, di sini ada kata-kata cost of capital ya. Ada modal buat apa? Modal untuk kaitannya dengan kita menghitung free cash flow proyek. Modal ini digunakan untuk membeli capex, yang capex ini digunakan untuk membeli atau membiayai initial outlay. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita ngomongin tentang capital, ini kan berarti ada dua sumber. Sumber pertama adalah debt dan kedua adalah equity. Jadi yang disebut dengan capital tadi ya, disebut dengan modal tadi, itu terdiri dari pinjaman dan juga modal, ekuitas. Nanti kalau di debt atau pinjaman itu kita akan mengenal biaya pinjaman atau yang lebih familiar kita sebut dengan cost of debt. Ini kalau obligasi berarti yield, kalau loan berarti interest. Sedangkan equity kita kenal biayanya adalah cost of equity, yang ini nanti kita hitung bisa dengan CAPM, juga dividend growth model dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita gabungkan baik debt maupun equity menjadi cost of capital, dan karena ini punya porsi, punya jumlah proporsi yang berbeda-beda tiap proyek, maka yang kita hitung ini ada, saya tulis persentase di sini, ini persentase proporsinya ya, proporsi. Maka kemudian di dalam kita menghitung cost of capital itu perlu memperhitungkan weighted average-nya atau rata-rata tertimbangnya, weighted average atau rata-rata tertimbang. Tertimbang berdasarkan apa? Tertimbang berdasarkan proporsinya gitu. Terus hal lain lagi yang kita pelajari dari sini adalah yang disebut dengan weighted average cost of capital ini, itu mencerminkan risiko dari bisnis atau risiko dari proyek. Semakin tinggi WACC maka semakin tinggi risiko bisnis. Ini dapat dipahami karena semakin tinggi risiko bisnis,
semakin tidak pasti gitu ya, banyak faktor yang mempengaruhi bisnis, maka interest atau yield, kalau kita ngomongin sumbernya adalah debt untuk pembiayaannya ya, maka baik lenders ataupun holder, di sini lenders ataupun holder itu minta baik interest maupun yield yang tinggi, karena takut kan gitu ya, kuponnya tidak dibayar atau interestnya nggak dibayar, prinsipalnya nggak dibayar, jadi dia mengkompensasi itu dengan minta imbal hasil dan interest yang tinggi. Demikian juga untuk equity kan seperti yang sudah kita bahas di pekan sebelum UTS, dia itu last resort gitu ya, dia yang paling bawah, resikonya paling tinggi. Maka ketika resiko bisnis itu tinggi, kemudian debt holder minta kompensasi, maka cost of equity holder apalagi dia minta kompensasi yang juga even higher gitu ya, lebih tinggi lagi. Nah, ketika cost of equity naik, cost of debt naik, maka otomatis WACC juga akan ikut naik, dan itu yang menjelaskan kenapa makin beresiko satu bisnis maka makin tinggi WACC-nya. Dan kemudian karena ada ini tadi ya, keterkaitan antara WACC dan resiko, maka kemudian di dalam kita menentukan proporsi dari capital, berapa persen debt, berapa persen equity ya, apakah misalnya ini yang biasanya yang umum itu biasanya di sini rule of thumb-nya atau standarnya itu 70-30 gitu ya. Nah, detail dari proporsi ini apakah benar 70-30 sesuai standar atau 75-25 atau 60-40 atau 50-50, itu tergantung dari risiko ini tadi, tergantung dari profil bisnis, tergantung dari karakteristik bisnis yang ada unsur ketidakpastiannya itu. Nah, itu nanti itu diperhitungkan, diperhatikan, ditimbang untuk memutuskan berapa proporsi yang paling pas dalam menyusun WACC. Karena WACC ini nanti akan sangat penting dalam menghitung NPV, soalnya dia menjadi discount rate gitu. Nah, itu tentang proporsi ya, debt dan equity yang membentuk WACC. Terus rumusnya gimana rumusnya? Rumusnya itu kita bisa lihat di sini. WACC sama dengan after tax cost of debt dikali proporsi debt ditambah cost of equity kali proporsi equity. Atau kalau saya tulis lagi di bawahnya ya, WACC sama dengan cost of debt kita kalikan dulu dengan after tax-nya, jadi 1 min tax kali proporsi debt ditambah cost of equity kali proporsi equity. Nah, ini WACC. Mungkin ada pertanyaan, ini kenapa cost of debt itu dikalikan 1 minus tax sedangkan cost of equity tidak dikalikan dengan 1 minus tax? Karena di sini di debt itu ada yang namanya di sini itu ada yang namanya interest tax shield. Jadi kalau kita meminjam gitu ya, dapat loan, dapat pinjaman, itu kan kita bayar interest, bayar bunga. Bunga itu mengurangi taxable income. Jadi seolah-olah dengan pengurangan
interest tadi, taxable income-nya turun, dan kemudian pajaknya juga seolah-olah lebih kecil. Jadi semacam ada perisai. Nah, itu kenapa disebut dengan tax shield. Nah, unsur tax shield ini, unsur perisai pajak ini kemudian harus dinetralkan di dalam menghitung WACC. Maka kemudian kita kalikan di sini 1 minus tax. Nah, kemudian kalau cost of equity, dividen apa nggak kena pajak? Dividen itu kena pajak, tapi pajaknya adalah final ya, yang menanggung adalah si equity holder atau investor. Lain dengan yang di sini tadi interest tax shield, karena interest tax shield ini yang bayar adalah perusahaan gitu ya, corporate. Ada di laporan laba rugi, income statement gitu. Ini kenapa kemudian yang interest tax shield itu dinetralkan, tetapi yang untuk pajak dari dividen yang mempengaruhi cost of equity ini tidak diperhitungkan di dalam menghitung WACC. Nah, demikian uraian awal kita untuk tahu apa itu WACC ya, weighted average cost of capital. Kita mulai dari sebenarnya WACC itu apa. Jadi kalau kita lihat tadi kaitannya dengan analisis arus kas ya, dia merupakan discount rate atau I tadi yang digunakan untuk mendiskon free cash flow dalam rangka mencari NPV, dan ternyata di dalamnya ada dua komponen, ada komponen debt dan ada komponen equity. Masing-masing komponen debt dan equity itu punya cost, punya value, punya biaya, disebut dengan cost of debt dan cost of equity. Dan yang kedua, komponennya juga punya proporsi, berapa persen, berapa banyak yang dipergunakan, yang kemudian diperhitungkan dalam menyusun cost of capital. Mungkin itu. Kita lanjutkan dengan video berikutnya tentang WACC. Kalau ada pertanyaan terlebih dulu tentang konsep dasar WACC ini, silahkan post di kolom komentar di bawah. Terima kasih.